Pax Vobis, salam damai bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mengangkat surat tanggapan Uskup Agung Carlo Maria Viganò yang dimuat di LiveChat News terhadap seorang Rabi Jerman Yehosua Arends yang menyebut petisi Viganò tentang krisis virus corona dan bahayanya bagi kebebasan konstitusional sebagai kejutan. Dan ia sebagai orang Jerman, senang para uskup Jerman telah mengambil jarak dari petisi itu. Uskup Italia itu membela petisi yang dibuatnya tanggal 7 Mei dengan menyatakan, saya pikir adalah tugas kita masing-masing untuk mengungkapkan keprihatinan kita tentang situasi yang mengambil keuntungan dari krisis COVID-19, jauh melampaui langkah-langkah keamanan yang masuk akal, berupaya memaksakan perampasan kebebasan konstitusional di seluruh negara. Uskup Agung Viganò memperingatkan bahwa sejarah Jerman di abad yang lalu telah mengajarkan kita tentang bangkitnya kediktatoran neraka karena hanya sedikit yang menentangnya pada saat itu terjadi. Saya tambahkan, diamnya banyak orang itulah yang kemudian memberi legitimasi pada kediktatoran Nazi untuk berkembang dan menjadi bencana kemanusiaan. Sekarang hal yang sama mungkin kembali akan terulang apabila banyak orang yang diam terhadap agenda kaum globalis yang ingin membangun tatanan dunia baru, suatu utopia peradaban humanistik tanpa Tuhan yang sudah pasti akan melibatkan sistem totaliter dalam mewujudkannya. Mengutip perkataan Paus Santo Felix III, diam terhadap kekeliruan adalah sama dengan mendukungnya. Berikut surat lengkap oleh Uskup Agung Viganò dalam menanggapi Rabi Arends. Rabi Arends yang terhormat, karena saya telah dikritik soal petisi untuk gereja dan dunia, saya meminta katolis.de agar memberi saya izin untuk menjawab Anda. Saya harus memberitahu Anda, Dr. Arends, bahwa saya tidak terkejut dengan kata-kata Anda ketika Anda berkata, kami telah mengetahui selama beberapa waktu bahwa ada orang-orang di dalam gereja yang menganut teori-teori semacam itu, tetapi sekarang mereka memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat ini secara lebih terbuka. Saya pikir itu adalah tugas kita masing-masing untuk menyatakan keprihatinan kita tentang situasi yang mengambil keuntungan dari krisis COVID-19, jauh melampaui langkah-langkah keamanan yang masuk akal, berupaya memaksakan perampasan kebebasan konstitusional pada seluruh negara. Ini mungkin tidak terjadi di Jerman, tetapi sudah terjadi di banyak negara. Saya bertanya kepada Anda, Rabi Arends yang baik, menurut Anda apakah masih diperbolehkan untuk mengekspresikan diri secara bebas? Atau adakah subjek yang tidak dapat didiskusikan lagi secara publik? Jika Anda dapat mengekspresikan ketidaksetujuan Anda terhadap konten petisi, mengapa orang-orang di dalam gereja tidak berhak untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas juga? Dan mengapa Anda berpikir bahwa seseorang perlu memiliki keberanian untuk melakukannya, seolah-olah itu hanya masalah keluhan-keluhan yang tidak memiliki rujukan pada kenyataan? Mengabaikan kekhawatiran ini dengan memberikan label sebagai teori konspirasi, bagi saya tampaknya bukan sikap konstruktif, terutama jika seseorang tidak berusaha membuktikan apa yang dianggapnya tidak benar. Karena itu saya bertanya kepada Anda, dalam hal apa secara spesifik yang tidak Anda setujui dalam teks petisi? Masalah apa dalam petisi yang merupakan kejutan bagi Anda? Percayalah, saya tidak akan pernah berpikir bahwa petisi tersebut menyinggung Anda. Di sisi lain, mengapa seorang rabi merasa dikritik ketika ada pembicaraan tentang tatanan dunia baru? Mesias yang ditunggu Israel adalah Rex Pacificus, Princeps Pacis, Pater Futuri Saeculi, Raja Damai, Pangeran Damai, Bapa dunia yang akan datang. Bukan seorang tiran tanpa moral yang mendominasi dunia dengan menaklukkan manusia sebagai budak. Pandangan seperti itu lebih tepat untuk antikristus. Mari kita sekarang sampai pada signifikansi spiritual dari wabah COVID-19. Dalam perjanjian lama, ada banyak contoh hukuman yang diberikan Tuhan kepada umat pilihan, dan para nabi berkali-kali memperingatkan orang-orang Yahudi untuk meninggalkan penyembahan berhala, tidak mencemari diri mereka dengan kaum penyembah berhala, dan tetap setia pada satu Tuhan yang benar. Saya ingat di sini kata-kata Nabi Yeremia setelah pembakaran Yerusalem oleh pasukan Babilonia pada tahun 585 sebelum Masehi. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Kitab Ratapan bab 1 ayat 5. Visi ini yang dibagikan oleh Gereja Kristus menunjukkan kepada kita Tuhan yang adil dan berbelas kasih, yang menghargai yang baik dan menghukum yang jahat, yang sebagai Bapa yang pengasih juga menghukum anak-anaknya yang durhaka untuk membawa mereka kembali mengikuti hukum-hukumnya yang kudus. Karena alasan ini, mengubah yang negatif menjadi positif,
Mengubah kutukan menjadi berkat dapat dicapai dengan mengakui bahwa seseorang telah melakukan dosa, bahwa seseorang telah melanggar perjanjian dengan Tuhan, dan bahwa seseorang layak menerima hukumannya. Kemudian wabah itu juga menjadi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, menyembah Dia di bait sucinya, dan mengikuti ajaran-ajarannya. Ada suatu masa ketika dengan memanfaatkan kepatuhan publik, kediktatoran neraka melakukan kejahatan yang sangat serius, menjadikan dirinya bertanggung jawab atas deportasi dan kematian jutaan orang tak berdosa hanya karena iman dan garis keturunan mereka. Media mainstream malah memuji mereka yang berkuasa dan tetap diam terhadap kejahatan mereka. Bahkan kemudian para dokter dan ilmuwan meminjamkan pekerjaan mereka pada delusi rencana dominasi. Bahkan orang-orang yang berani mengangkat suara dituduh sebagai teori konspirasi. Kita harus menunggu sampai akhir Perang Dunia Kedua untuk menemukan dengan perasaan ngeri suatu kebenaran tentang kebiadaban yang pada masa itu banyak orang mendiamkannya. Saya yakin bahwa mereka yang hari ini mendelegitimasi petisi sebagai ungkapan teori konspirasi tidak menyadari bahaya nyata yang sedang dihadapi seluruh manusia. Tetapi saya juga yakin bahwa baik umat Katolik dan semua orang yang berkehendak baik, dan di antara mereka saya pikir dapat juga dimasukkan anak-anak Abraham, memiliki hati yang mendambakan kemuliaan Tuhan, penghormatan terhadap martabat individu, dan kebebasan manusia. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kitab Mazmur 144 ayat 15. Carlo Maria Viganò, Uskup Agung, Nuncio Apostolik, tanggal 22 Mei 2020, Pesta Kenaikan Tuhan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rei.